Do you wanna know? Halo, selamat pagi, siang, malam, dan tengah malam buat para ceriter semua dimanapun kalian berada. Dan gimana kabar kalian? Semoga stok tisu di kamar kalian masih aman. Oke, di video kali ini gue akan bahas film yang diberi tulisan di sampulnya Bloodhound. Tanpa banyak cacitot, kita langsung ke videonya. Check it out. Oke, di scene awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang lagi menyiksa seorang wanita. Entah siapa pria itu dan siapa juga wanita tersebut, kita akan tahu nanti. Makanya tonton gue dan dengarkan video ini sampai besok. Dan filmnya dimulai. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang wanita yang bernama Clary dan kekasihnya Dean. Mereka akan berlibur di hari jadi mereka, entah yang keberapa, itu bukan urusan gue. Di sini si Dean ingin mengajak Clary, pacarnya, pergi ke sebuah bukit untuk merayakan hari jadi mereka. Happy anniversary. Hey, Yes. thank you. See, I didn't forget. Dan dalam perjalanan, biasalah mereka saling cuap-cuap kesana kemari, membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya sama film ini. Lanjut, si Dean berencana menyewa kamar hotel yang menurut gue tekstur bangunannya seperti kamar kos-kosan yang berkisaran harga di antara 500 sampai 550-an per bulan. Lanjut, di tengah perjalanan mereka mampir dulu ke sebuah Indomaret, Alfamart, Ceriamat, atau apalah itu untuk membeli perlengkapan seperti minum-minuman, makanan, tisu, indomie, sabun, rokok, dan lain-lain. Sampai gue sebutin satu persatu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan mereka, si Dean tampak tersesat di sebuah kota kecil, hingga ia memutari kota itu sampai 3 kali. Ketika si Dean ingin memutari kota itu, ternyata ia kehabisan bensin, dan mencari Pertamini di dekat sana. Lalu, mereka pun menemukannya. Di sini si Clary meminta izin ke Dean untuk pergi ke toilet, sementara si Dean mengisi bensin mobilnya. Bathroom? Number 1 or number 2? Oh, dang! Setelah si Clary ini balik dari dapur, maksudku dari toilet, si Clary dikejutkan oleh sebuah pria, entah dari mana datangnya. Tenang bro, di sini tidak ada jumpscare kok. Jadi paru-paru kalian aman. Lanjut, si pria ini berbicara ingin meminjam korek ke si Clary untuk menyalakan rokok. Ini biasa terjadi, bawa rokok tapi tak bawa korek. Ya, tapi lebih mending daripada bawa korek tapi tidak bawa rokoknya. Dan sepertinya kalian tahu, fenomena ini sering terjadi di kehidupan nyata. Oke, lanjut, si Clary pun mengatakan kalau dirinya tidak merokok, dan si pria yang tidak disebutkan namanya, atau kita sebut saja dia Acong. Tetapi si Acong terus memaksa hingga mengancam si Clary, tapi si Clary tetap mengatakan dia tidak merokok. Stop playing little bitch and give me a fucking line. Get lost! Don't let me smash through this fucking window. Hingga pacarnya si Dean datang langsung memberikan korek.
Lalu mereka pun pergi. Singkat cerita, Sidin menemukan hotelnya setelah ia dan pacarnya memutar-mutar dan tersesat di kota kecil tersebut. Nah, setelah mereka masuk, Sidin dan si Clary melakukan kuda-kudaan, kucing-kucingan, atau apalah, yang penting tidak kena spam. Yang intinya sama dengan artinya sensor coy. Lanjut, setelah mereka cerit dan cerot, si Clary mengajak Sidin untuk segera mendaki bukit. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju bukit, mereka bertemu lagi dengan si Acong yang tadinya bertemu di Pertamini. Tapi tampaknya si Acong bersama dengan dua temannya yang bernama si Jared dan si Hurt mengalami kendala di mobilnya yang kayaknya lagi mogok. Lalu Sidin berhenti, tetapi si Clary memaksa Sidin untuk jalan terus. Just go! Mungkin si Clary mempunyai mata batin bahwa si Acong dan temannya mempunyai sikap yang kurang baik. Tanpa basa-basi, mereka pun cabut. Lanjut, akhirnya mereka sampai di bukit dan mereka pun selfie. Ya, seperti gaya anak zaman now. Setelah mereka menikmati momen tersebut, mereka akhirnya balik ke hotel. Yes. Dan dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil mereka tanpa memberikan getar notifikasi mungkin, mobil mereka mogok dan mengalami kebocoran pada bensinnya. Sidin pun menepi dan melihat keadaan mobilnya, lalu tiba-tiba si Acong dan teman-temannya datang dan menghampiri mereka. Saat si Acong menawarkan bantuan, Sidin menolaknya karena masih belum bisa move on dari kejadian saat si Acong mengancam pacarnya di scene awal tadi. Lanjut, mereka pun adu mulut dan saling menghina satu sama lain. Saat si Acong ini menghina si Clary, dan Sidin pun memberikan sedikit stempel pada hidung si Acong ini. Mate, fuck you. Say it again, there. I said, run back to your little cunt. Hingga mereka pun berkelahi. Singkat cerita, Sidin dan pacarnya berhasil melarikan diri dari si Acong. Tapi si Acong terus mengejar mereka hingga mereka saling kebut-kebutan seperti adu Tamiya waktu SD saya dulu. Lanjut, Sidin pun akhirnya kalah dengan mobilnya jungkir balik hingga mereka tak sadarkan diri. Lalu si Acong dan teman-temannya menculik mereka dan membawa mereka ke suatu tempat. Disinilah aksi mereka dimulai. Saat mereka sadar, ternyata mereka sudah diikat dan disiksa. Singkat cerita, saat tiga sekawan ini lengah, si Clary dapat melarikan diri dan meninggalkan Sidin. Nasib pacar yang tidak dihargai. Ada yang bernasib sama? Oke, lanjut. Saat si Clary melarikan diri, si Acong dan teman-temannya berhasil menangkap si Clary. Dengan cara dia diancam akan dibunuh pacarnya jika ia tidak mau keluar. Tuh kan, sozon lagi. Oke, lanjut, mereka pun kembali diikat dan si Clary pun ingin diesek-esek oleh satu teman dari tiga sekawan itu yang bernama si Hurt. Tetapi dapat dicegah oleh Sidin saat dia mampu meloloskan diri dan menghajar si Hurt dari belakang. Sidin dan si Clary mencoba kabur dari sana, dan mereka pun berhasil menggunakan mobil si Acong.
Tetapi dalam perjalanan mereka, si Clary yang terluka parah pada perutnya tidak bisa bertahan dan ia pun tewas. Nah, di sini kita diperlihatkan momen yang cukup menyedihkan. Jujur di sini acting dari si Dean ini luar biasa menurut gue. Oke, lanjut. Nah, karena si Clary tewas dan si Dean tidak terima dan ingin membalaskan perbuatan mereka, ingat bro, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang uang dibayar kalian bisa jawab sendiri. Oke, lanjut. Si Dean akhirnya kembali ke tempat itu untuk memberikan pelajaran kepada si Acong dan kawan-kawannya. Pertama, si Jerry dibunuh dalam mobil, lanjut si Hurt yang dipukul dari belakang, dan si Acong sebelum dibunuh mereka pun bertarung dan akhirnya dimenangi oleh si Dean, yang dimana si Acong diikat kakinya dan digantung secara terbalik. Akhirnya di akhir cerita, si Dean ditangkap atas 3 pembunuhan dan dihukum seumur hidup. Dan tamat. Akhir yang mengejutkan. Oke, itu dia ceritanya. Jujur di sini gue agak sedikit kurang puas saat di akhir film, saat mereka bertarung. Aksinya kurang greget gimana gitu, tapi untuk alur cerita cukup memberi gue sedikit kepuasan. Oke, sekian dulu video dari aku. Like jika kalian suka dan subscribe. Jangan lupa juga share agar kalian tidak ketinggalan video dari aku, dan aku juga bisa memonetisasi channel ini biar cepat dapat duit dan bisa beli laptop, soalnya capek ngedit pakai HP. Dan akhir kata, salam cerat buat kalian. Bye.